kita mulai pada bagian pertama, yaitu adalah apa itu manajemen hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat sendiri atau humas adalah divisi yang mengelola komunikasi strategis antara organisasi dengan publik, membangun dan mempertahankan citra serta reputasi positif organisasi melalui penyebaran informasi, serta menjadi jembatan komunikasi untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Howard Bonham, humas merupakan suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan, serta pemberdayaan terhadap sebuah lembaga atau organisasi. Adapun pengertian manajemen humas adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan, serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga. Kita masuk yang kedua, yaitu adalah perbedaan hubungan masyarakat atau humas dan publik. Secara umum, humas dan PR memiliki berbagai tujuan, yaitu menciptakan pengertian, kepercayaan, dan hubungan baik dengan publik melalui analisis, kebijakan, dan program yang berkesinambungan untuk kepentingan bersama organisasi dan publiknya. Perbedaan antara public relation (PR) dan humas atau hubungan masyarakat, di mana public relation atau PR berfokus pada membangun citra dan relasi bagi individu maupun organisasi, membangun citra organisasi melalui anggotanya untuk menciptakan kerjasama, kepercayaan, dan simpati hubungan masyarakat. Sedangkan hubungan masyarakat atau humas bertindak sebagai komunikator yang menyampaikan kebijakan perusahaan kepada publik, membina relasi dengan publik eksternal dan karyawan internal, mendukung pencapaian tujuan. Kita masuk di bagian ketiga, yaitu di mana di antara masyarakat dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, fungsional, simbiotik, dan equal. Dari satu segi, masyarakat mempengaruhi pendidikan, dan dari sisi yang lain pula, pendidikan mempengaruhi masyarakat. Pertama adalah tentang peran masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat memiliki peran penting dalam pendidikan, di antaranya yaitu sebagai tempat sosialisasi bagi peserta didik untuk belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai kelompok sosial, sebagai kontrol sosial untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan, sebagai pelestari budaya dengan menjaga dan meneruskan nilai-nilai budaya, sebagai media seleksi pendidikan dengan menyediakan berbagai sumber daya untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran, sebagai tempat belajar di luar sekolah, serta sebagai lembaga pendidikan life skill yang mengajarkan keterampilan hidup baik secara mental maupun praktis sesuai bakat dan kecenderungan peserta didik. Yang berikutnya adalah peran pendidikan terhadap masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting bagi masyarakat, di antaranya sebagai sumber ilmu pengetahuan dan keterampilan yang disebarkan kepada masyarakat melalui para lulusannya, sebagai pencetak ilmuwan yang menjadi teladan, inspirasi dan agen pembaharuan di masyarakat, sebagai agen pembaharuan sosial dengan memanfaatkan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat itu sendiri sebagai bahan pembelajaran, sebagai pencetak tenaga kerja berkualitas untuk berbagai sektor dengan penyediaan pendidikan dan pelatihan, serta sebagai pengawas masyarakat melalui peran sarjana yang mengaplikasikan ilmunya untuk pengembangan ekonomi, kesehatan, teknologi, lingkungan hidup, dan peradaban masyarakat secara keseluruhan. Berikutnya adalah kita masuk pada fungsi humas dalam lembaga pendidikan. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat mirip dengan fungsi hubungan masyarakat secara umum, yaitu tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dengan membangun hubungan harmonis antara sekolah dan masyarakat. Dalam operasionalnya, hubungan tersebut melibatkan penyampaian informasi yang ringkas dan jelas kepada masyarakat, serta memastikan pesan-pesan penting disampaikan dengan efektif untuk mencapai tujuan komunikasi. Fungsi humas adalah melaksanakan research, planning, coordinating, administration, production, community participation, dan advisory. Aktivitas humas adalah pencarian fakta atau permasalahan, fact finding, perencanaan atau planning,
komunikasi atau communication, serta evaluasi atau evaluating. Humas memiliki fungsi ganda, di mana membangun citra positif organisasi dan mengantisipasi dampak negatif sebelum kebijakan diambil. Ini melibatkan hubungan baik dengan masyarakat dan media, serta mengatur informasi untuk mendapatkan dukungan publik. Idealnya, Humas bertindak sebagai juru bicara dan koordinator informasi, terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi. Fungsi utama Humas adalah menarik simpati masyarakat untuk meningkatkan dukungan terhadap sekolah yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pencapaian tujuan sekolah. Berikutnya adalah tujuan Humas di lembaga pendidikan. Tujuan Humas adalah memastikan terpeliharanya saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Dalam konteks kepentingan sekolah, pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk 1. Memastikan kelangsungan hidup sekolah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang ketiga, memperlancar proses belajar mengajar. Yang keempat, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Untuk meningkatkan hubungan masyarakat, organisasi perlu memahami sifat kemanusiaan, kebutuhan sosial, dan psikologis individu, serta memperlakukan individu dengan hormat. Pendidikan memiliki peran penting dalam interaksi dengan masyarakat. Sekolah perlu membangun masyarakat yang profesional dengan fokus pada kesamaan tujuan, kolaborasi, dan tanggung jawab kolektif di antara staf. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan Humas di lembaga pendidikan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab penting dalam membina kerjasama sekolah masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas berperan menyalurkan aspirasi, mengelola opini, dan citra sekolah. Mereka memanfaatkan organisasi orang tua murid, guru, dan melibatkan siswa dalam program hubungan sekolah masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan siswa. Pemimpin manajemen Humas berperan kunci dengan memahami prinsip komunikasi efektif. Tugasnya meliputi memberikan informasi sekolah kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat ke sekolah, melaporkan opini masyarakat, dan menyusun rencana kemajuan pendidikan bersama. Berperan sebagai jembatan komunikasi dua arah untuk mendukung program dan mutu pendidikan. Sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dikoreksi dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.